Tanggung jawab. Nenek, jadi Momi sudah melahirkan? Apa boleh Lala melihatnya? Ucap Nela berbinar. Berbeda dengan Naren yang terlihat cemas dengan keadaan sang ibunda. Apa Momi baik-baik saja, Nek? Tanya Naren lirih. Iya, Momi baru saja melahirkan. Mereka sehat dan adiknya laki-laki. Ucap Ibu Alipa tersenyum. Ia begitu gemas dengan bocil kembar yang sangat pintar ini. Apa Lala juga tidak boleh melihat dede bayinya? Tanya Naila sedih. Nanti kita tanya Oma dulu ya sayang, ucap ibu tersenyum dan mengucup pipi mereka bergantian. Hi, nenek kok masih cantik, seperti Oma, ucap Naren tersenyum. Wah, abang manis banget sih, terima kasih, ucap ibu sedikit merona mendengarkan pujian dari pria kecil dan tampan ini. Naren, panggil Naila tidak suka. Sementara yang dipanggil hanya tersenyum. Lala memang seperti itu, Nek, ucap Naren berbisik kepada ibu dengan sedikit keras dan membuat Nela semakin kesal. Naren nakal ya, sudah membuat Lala kesal, ucap Nela mendelik. Ha, Lala cantik, imut, baik hati, dan adik paling menggemaskan, ucap Naren dengan memasang wajah berbinar. Apalagi ya, tanyanya sambil berpikir. Sementara Nela hanya merona senang mendengarkan itu. Walaupun ia tahu ucapan Naren hanya dibuat-buat agar ia tidak marah, namun itu cukup membuatnya senang. Jangan gitu lagi. Untung Lala punya adik cowok. Jadi Lala gak cepat tua karena Naren, ucap Nela mengibaskan rambut panjangnya. Ah iya, tapi Naren yakin kalau nanti dede yang ada di perut Nana perempuan dan akan mengalahkan kecantikan Nana yang paripurna itu, ucap Naren jahil. Wajah Nela kembali cemberut sambil menatap ke arah Ipana yang masih terlelap. Ia mendelik sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Ibu Alifa. Nenek, Lala cantik kan? Tanya Nela berbinar. Cantik dong sayang, ucap ibu tersenyum gemas. Naren dengar itu, ucap Nela tersenyum penuh kemenangan. Iya, ucap Naren turun dari sofa dan naik ke atas ranjang untuk melihat keadaan Ipana. Ia menyelipkan rambut Ipana yang sedikit berantakan dan mengucup pipinya dengan lembut. Naren tersenyum. Ia membangunkan Ipana karena merasa begitu rindu. Bunda, bangun, Naren rindu, ucap Naren terdengar begitu manis. Ia meletakkan kepalanya di ceruk leher Ipana sambil mengusap kepala hangat Aunty dengan lembut. Bunda, Naren rindu, ulangnya lagi. Ipana mengerjap, ia merasakan hembusan napas Naren membelai pipinya. Ia tersenyum dan mengelus kepala kecil milik Naren dengan lembut. Apa sayang? Tanya Ipana tersenyum. Naren kangen sama bunda, ucap Naren manja dan menyelip antara Ipana dan Karenja. Hati-hati perut bunda sayang, ucap Ipana sedikit memberi jarak agar Naren bisa tidur di dekatnya. Bunda tahu kalau dedenya abang udah lahir? Tanya Naren berbinar. Iya kak, belum tahu. Bunda tahu sayang, laki-laki itu perempuan? Tanya Ipana antusias. Kata nenek laki-laki, ucap Naren tersenyum. Wah, sekarang adik abang sudah bertambah, apalagi bunda juga akan melahirkan seperti Momi, ucapnya. Nela ikut merangkak dan berbaring di samping Karenja lalu memeluknya dan memejamkan mata. Berarti sebagai anak tertua, abang harus bisa menjadi contoh yang baik, harus bisa menjaga adik-adik, ucap Ipana lembut. Ah, apa abang sanggup bunda? Tanya Naren lirih. Apa abang mau melihat adik-adik berada dalam masalah atau dalam bahaya? Tanya Ipana tersenyum sambil mengelus kepala Naren. Gak mau, Naren sayang adik-adik, ucap Naren tegas. Kalau mau melindungi mereka, abang harus belajar banyak hal dari kecil sayang. Belajar di sekolah, bela diri, bisnis, apalagi ya, ucap Ipana. Ayah juga pernah bilang seperti itu bunda. Jadi laki-laki harus kuat, gak boleh lemah dan selalu sayang sama keluarga, ucap Naren berbinar. Pintar, abang boleh kok kalau mau manja-manja, tapi kalau ada yang menyakiti keluarga kita, abang harus siap menghadapi semua musuh, ucap Ipana bersemangat. Jadi anak paling besar itu sulit ya bunda? Tanya Naren. Gak sulit bang, segala sesuatunya tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Lagian abang belajar semua itu untuk abang juga kan? Tanya Ipana. Iya bunda, hanya saja abang belum siap, keluhnya. Ipana tersenyum dan mengucup pipi Naren dengan gemas. Abang harus bersiap dari sekarang. Dulu Dedi dari kecil sudah belajar banyak hal sayang. Mulai dari hal yang kecil hingga yang besar.
Gak semuanya didapat dengan instan. Sekarang Naren bisa lihat bagaimana hebatnya Dedi, tanya Ipana tersenyum. Naren mengangguk, semua orang begitu segan dengan Dedi, mereka bahkan rela bersujud untuk mendapatkan bantuan darinya. Apa abang harus seperti itu, Bunda? Tanya Naren mengernyit. Tidak semua sayang, abang harus bisa menjadi orang yang disegani, namun abang harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong, ucap Ipana tersenyum. Abang paham Bunda, ucap Naren memeluk Ipana dengan hati-hati. Terima kasih karena Bunda selalu mengingatkan abang, ucapnya tercekat. Sama-sama sayang, ucap Ipana tersenyum dan membalas pelukan Naren. Ibu begitu terpesona melihat cara Ipana mengajarkan apa itu tanggung jawab kepada anak kecil berusia 5 tahun dengan begitu baik. Sederhana, tegas namun dipahami oleh pria kecil itu. Pantas saja mereka tidak pernah membeda-bedakan status orang lain. Pengajaran keluarga ini memang begitu bagus, batin ibu tersenyum. Ia masih asik menonton televisi dan melihat berita terbaru, yaitu pewaris di antara grup selanjutnya yang sudah lahir. Sementara Ipana dan Naren melanjutkan obrolan seputar kakak dan abang itu. Di rumah sakit, baby boy Fajri sudah berada di dalam box bayi yang ada di ruang khusus bayi. Ia terlihat begitu menggemaskan dengan hidung mancung, bibir mungil, kulit putih bersih dan bibir yang merah merona. Baby boy lebih mirip Safira, ucap Fajira berbinar. Iya, cucu kita lebih mirip Safira waktu bayi. Aku tidak sabar untuk menggendongnya, ucap Hersi begitu senang. Keluarga Nyonya Safira, panggil perawat. Iya, kami orang tuanya, ucap Hersi tersenyum. Maaf Nyonya, saya tidak menyadari Anda, ucapnya terkejut. Gak apa-apa, bagaimana keadaan menantu saya? Tanya Fajira tersenyum. Nyonya Safira sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap Nyonya, ucap perawat itu ramah. Terima kasih, ucap Fajira tersenyum. Safira segera dipindahkan menuju ruang rawat inap, matanya berkaca-kaca ketika mengingat betapa sakitnya ketika hendak melahirkan, apalagi melihat Fajira dan Hersi, air matanya tidak bisa lagi tertahan. Mama, sapa Safira. Hai sayang, selamat atas kelahiran baby boynya, ucap Mama Hersi yang tidak bisa menahan air matanya. Hiks, Mas Fajri masangin aku steril, ucap Safira lirih dan menangis. Gak apa-apa sayang, kamu udah punya anak 3, ucap Fajira mengernyit. Hiks, aku mau satu lagi, Mak. Mumpung keturunanku bagus-bagus, ucap Safira lirih. Astaga sayang, jangan seperti itu, ucap Fajira tersenyum. Walaupun di dalam hati ia begitu ingin tertawa mendengarkan ucapan sang menantu yang sudah memikirkan anak lagi, padahal ia baru saja melahirkan. Nanti kita bahas lagi ya, ucap Mama Hersi tersenyum. Mereka segera pergi menuju kamar pipi Ivy di mana Fajri tertidur di sana karena masih merasa lemas. Wajah berbinar mereka tidak bisa lagi disembunyikan ketika baby boy yang tampan dan tenang itu diletakkan di dalam box bayi. Kamu akan menjadi idola baru ketika besar nanti, Nak, ucap Fajira berbinar.